Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Surya Utami dari kelompok 3 kelas IPT A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak tentang perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak ini yaitu untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet. Lalu menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet serta menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Lalu manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu agar dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet. Lalu repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Dan yang terakhir repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Pemuliaan ternak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik dengan cara seleksi terhadap keturunan yang diduga membawa gen yang baik dan sistem persilangan. Pada praktikum kali ini menggunakan komoditas sapi perah jenis Friesian Holstein. Sapi jenis ini merupakan sapi dengan produksi susu tertinggi yang dapat mencapai 20 liter per hari tergantung pemeliharaannya. Namun di Indonesia populasi sapi dengan jenis Friesian Holstein masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan sapi potong. Maka dari itu diperlukan pengembangan seleksi bibit ternak yang baik dilihat dari bobot lahir maupun bobot sapi pedet, sapi perah jenis ini guna meningkatkan tingkat produktivitasnya. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan perbaikan pakan, manajemen peternakan maupun perbaikan genetik. Perbaikan mutu genetik ini dilakukan melalui seleksi maupun sistem perkawinan silang, sehingga pendugaan nilai korelasi memiliki arti penting dalam keberjalanan proses seleksi. Pendugaan korelasi memiliki beberapa sifat kuantitatif utama yang meliputi bobot badan, bobot lahir, bobot sapi yang dapat digunakan untuk program seleksi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk sapi perah agar dapat mengetahui seberapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat kepada keturunannya. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak ini yaitu untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet. Lalu menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet serta menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Lalu manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu agar dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet. Lalu repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Dan yang terakhir repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Berikut ini akan ditayangkan contoh soal atau data dummy dari bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet dari sapi perah. Berikut ini disajikan tabel dari rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet 1. Dari tabel yang dapat dilihat bisa ditentukan nilai Y titik-titik atau total dari banyak semua data sama dengan 821. Lalu S atau pejantan sama dengan 4. Lalu N titik atau banyaknya data keseluruhan sama dengan 20. Lalu NI sama dengan K atau banyaknya data per individu sama dengan 5. Lalu berikutnya ada perhitungan heritabilitas bobot lahir. Yang pertama ada faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat
dibagi N titik. Lalu yang kedua ada JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan NI dikurangi dengan faktor koreksi. Lalu yang ketiga JKW dengan rumus sigma I sigma K YI K kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan NI. Lalu yang keempat ada DBS dengan rumus S dikurangi 1. Lalu yang kelima ada DBW dengan rumus N titik dikurangi dengan S. Lalu yang keenam ada KTS dengan rumus JKS dibagi dengan DBS. Lalu yang ketujuh ada KTW dengan rumus JKW dibagi dengan DBW. Lalu yang kedelapan ada KTHW sama dengan ragam W dan nilainya sama dengan KTW yaitu 2. Lalu yang kesembilan ada KTHS sama dengan ragam S dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi dengan K. Lalu yang terakhir ada heritabilitas atau H kuadrat dengan rumus 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Dan hasilnya adalah 0,70. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan, nilai heritabilitas yang didapatkan sebesar 0,70, yang menandakan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 70%. Lalu berikutnya ditampilkan tabel dari daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir pedet 1. Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi pedet 1. Dari tabel yang sudah disajikan dapat ditentukan bahwa nilai Y titik-titik atau total dari banyak semua data yaitu 1814, lalu S atau pejantan sama dengan 4, lalu N titik atau banyaknya data keseluruhan sama dengan 20, lalu NI sama dengan K atau banyaknya data per individu sebanyak 5. Lalu perhitungan heritabilitas bobot sapi rumusnya masih sama seperti perhitungan heritabilitas bobot lahir. Lalu untuk nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1 didapatkan nilai 0,98. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan perhitungan, nilai heritabilitas yang didapatkan sebesar 0,98 yang menandakan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 98%. Lalu berikutnya disajikan tabel daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi pedet 1. Heritabilitas merupakan angka pewarisan sifat yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara ragam genetik dengan ragam fenotipik. Heritabilitas yang dihitung meliputi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet pada sapi perah. Dihasilkan heritabilitas bobot lahir pedet 1 sebesar 0,7 dan bobot sapi pedet 1 sebesar 0,9, di mana hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data produksi bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1 memiliki penampilan yang baik, sehingga menghasilkan keturunan yang baik pula, karena nilai heritabilitasnya tinggi. Nilai heritabilitas yang mencapai lebih dari 0,3 termasuk dalam klasifikasi heritabilitas yang tinggi. Nilai pendugaan pada heritabilitas yaitu rentang 0 sampai 1, di mana ketika nilai heritabilitas semakin mendekati angka 1, maka heritabilitasnya semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila nilai makin mendekati 0, maka heritabilitasnya makin rendah. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah, dan asal data yang berbeda. Berikut ini disajikan data rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Lalu X mewakili bobot lahir 1
dan Y mewakili bobot sapi 1. Dari tabel dapat diketahui nilai X titik-titik sama dengan 821, lalu Y titik-titik sama dengan 1814, lalu XIK, YIK sama dengan 7452, lalu NI sama dengan K yaitu sama dengan 5, lalu S sama dengan 4, dan N titik sama dengan 20. Lalu untuk perhitungan korelasi genetik, yang pertama ada faktor koreksi dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Lalu yang kedua ada JHKS dengan rumus sigma I XI titik YI titik dibagi NI dikurangi dengan faktor koreksi. Lalu yang ketiga ada JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik dibagi NI. Lalu yang keempat ada DBS dengan rumus S dikurangi 1. Lalu yang kelima ada DBW dengan rumus N titik dikurangi S. Lalu yang keenam ada HKRS dengan rumus JHKS dibagi DBS. Lalu yang ketujuh ada HKRW dengan rumus JHKS dibagi DBW. Lalu yang kedelapan ada HKRHW atau sama dengan KOV dan nilainya sama dengan HKRW. Lalu yang kesembilan ada HKRHS atau sama dengan KOV-S dengan rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Lalu yang terakhir ada korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 dikali KOV-S dibagi akar 4 ragam S untuk X dan ragam S untuk Y. Lalu didapatkan nilai sebesar 0,94. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan, nilai korelasi genetik yang didapatkan sebesar 0,94 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet sebesar 94%. Lalu disajikan tabel daftar sidik ragam korelasi bobot lahir 1 dan bobot sapi pedet 1. Korelasi genetik merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Nilai korelasi genetik yang didapatkan antara dua sifat yang meliputi bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1 yaitu positif 0,9, di mana hasil tersebut dapat dikatakan kategori nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi tergolong tinggi, karena nilai korelasi genetik dengan rentang 0,5 sampai 1 dinyatakan nilai korelasi genetiknya kategori tinggi. Nilai korelasi yang berkisar antara negatif 1 dan 1 disebut sebagai korelasi yang sempurna, atau baik di mana tiap penurunan maupun peningkatan variabel X akan diikuti hal yang sama pula pada variabel Y dalam jumlah yang sama. Nilai korelasi genetik yang didapatkan antara bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1 dapat diartikan jika keduanya memiliki hubungan sebesar 90%, sehingga produksi bobot lahir pedet 1 akan menentukan produksi bobot sapi pedet 1 secara genetik sebesar 90% dan 10% sisanya ditentukan di luar faktor genetik. Berikut ini disajikan tabel dari rekapitulasi data repeatabilitas bobot lahir pedet. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai sigma X sama dengan 328, sigma Y sama dengan 328, lalu sigma X dikuadrat sama dengan 107584, lalu sigma Y dikuadrat sama dengan 107584, lalu sigma XY sama dengan 13463,
lalu sigma X kuadrat sama dengan 13461, lalu sigma Y kuadrat sama dengan 13479. Lalu berikutnya adalah perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas dari bobot lahir pedet dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N tutup kurung dibagi akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X kuadrat dibagi N tutup kurung lalu buka kurung sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung sigma Y kuadrat dibagi N tutup kurung. Lalu didapatkan hasil dari repeatabilitas antar kelas untuk bobot lahir pedet adalah 0,74. Lalu kesimpulannya berdasarkan perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan yaitu sebesar 0,74 yang menandakan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 74%. Sedangkan 26% sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut ini disajikan tabel dari rekapitulasi data repeatabilitas bobot sapi. Dari tabel dapat diketahui nilai sigma Y kuadrat IJ sebesar 297.605,25, lalu M titik sama dengan 36, lalu N sama dengan 12, lalu Y titik-titik sama dengan 3272,5, lalu MI sama dengan 3, lalu NI sama dengan K sama dengan 3. Lalu berikutnya perhitungan repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama ada faktor koreksi dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi M titik. Lalu yang kedua ada JKB dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan MI dikurangi faktor koreksi. Lalu yang ketiga ada JKW dengan rumus sigma I sigma J YIJ kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI. Lalu yang keempat ada DBB dengan rumus N dikurangi 1. Lalu yang kelima ada DBW dengan rumus N dalam kurung MI dikurangi 1. Lalu yang keenam ada KTB dengan rumus JKB dibagi DBB. Lalu yang ketujuh ada KTW dengan rumus JKW dibagi DBW. Lalu yang kedelapan ada KTHW atau ragam W dan nilainya sama dengan KTW. Lalu yang kesembilan ada KTHB atau sama dengan ragam B dengan rumus KTB dikurangi KTW dibagi dengan K. Lalu yang terakhir ada repeatabilitas atau R dengan rumus ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Lalu berdasarkan perhitungan didapatkan nilai 0,77. Kesimpulannya berdasarkan perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas yang didapatkan yaitu sebesar 0,77 yang menandakan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berikutnya sebesar 77%, sedangkan 23% sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu berikutnya disajikan tabel daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi pedet. Repeatabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk perhitungan pendugaan kinerja suatu sifat produksi di periode yang akan datang berdasarkan catatan produksi yang telah ada.
Repeatabilitas yang dihasilkan dari perhitungan yang meliputi repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet didapati hasil sebesar 0,74, yang menandakan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir pedet berikutnya, yaitu sebesar 74%. Lalu repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet 1 menghasilkan nilai sebesar 0,77, yang artinya ternak memiliki kemampuan untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi sebelumnya, yaitu sebesar 77%. Kedua hasil repeatabilitas tersebut dikategorikan ke dalam nilai repeatabilitas tinggi, sehingga ternak memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Karena nilai repeatabilitas yang lebih dari 0,30 termasuk ke dalam kategori tinggi, yang menandakan bahwa ternak memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Hasil ini menunjukkan bahwa keragaman bobot lahir pedet maupun bobot sapi pedet berturut-turut antar individu, yaitu sebesar 74% dan 77%, yang disebabkan oleh faktor genetik, dan 26% dan 23% disebabkan oleh faktor lingkungan. Hasil repeatabilitas suatu produksi antar individu merupakan hasil yang disebabkan oleh keragaman genetik, sedangkan sisanya merupakan penyebab dari keragaman lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa nilai heritabilitas bobot lahir pedet sebesar 0,7, sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi pedet sebesar 0,98, yang menandakan bahwa ternak sapi perah memiliki penampilan yang baik serta kemampuan untuk menurunkan produksi bobot lahir dan bobot sapi yang sama pada keturunannya tinggi. Pada korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi didapatkan hasil positif 0,9, yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet didapati hasil sebesar 0,74 serta repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,77. Kedua hasil repeatabilitas tersebut dikategorikan ke dalam nilai repeatabilitas tinggi, sehingga ternak sapi perah memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Sekian pemaparan dari saya mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak tentang perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.